balik lagi dengan aku, Nabila, dari Prodi Informatika dan Ruang 02. Di video sebelumnya kita sudah bahas tentang penyajian data. Sekarang kita akan ngebahas apa lagi ya? Selanjutnya kita akan ngebahas tentang diagram dan pemusatan data. Karena di materi sebelumnya kita udah ngebahas tabel, sekarang kita akan ngebahas diagram. Jadi definisi dari diagram adalah bentuk penyajian data dalam bentuk 3 dimensi, misalnya diagram batang, diagram lingkaran, dan diagram garis. Setelah ngebahas tentang definisi dari diagram, kita lanjut lagi ke bentuk-bentuk diagram. Ini salah satu contohnya adalah diagram batang. Nah, diagram batang ini menampilkan data dalam bentuk tegak atau mendatar. Biasanya diagram batang ini cocok untuk membandingkan beberapa kategori seperti jumlah siswa dan hasil panen per bulan atau per tahun. Selanjutnya kita akan ngebahas tentang diagram lingkaran. Diagram lingkaran ini biasanya menunjukkan perbandingan bagian terhadap keseluruhan atau persentase. Contohnya persentase pengeluaran rumah tangga, makan transport, hiburan, dan lain-lain. Lalu untuk diagram yang ketiga adalah batang dan daun. Nah, batang dan daun ini menampilkan data asli dalam bentuk angka tapi sudah dikelompokkan. Contohnya nilai MTK siswa dan siswi MTS 71, 73, 74, 75, 78. Diagram batang daunnya. Nah, untuk membuat diagram batang daunnya, kita perlu membuat tabel terlebih dahulu. Di kolom pertama itu berisi batangnya, lalu di kolom kedua itu adalah daunnya. Nah, untuk batang biasanya kita isi dengan angka yang paling di depan atau angka 7-nya. Lalu yang di batang itu angka yang sesudah angka 7 seperti 1, 3, 4, 5, 8. Selanjutnya atau yang keempat kita akan ngebahas diagram histogram. Diagram histogram ini mirip dengan diagram batang, tapi digunakan untuk data berkelompok atau kontinu. Batangnya menempel satu sama lain, tanpa jarak. Contohnya distribusi tinggi badan siswa, yaitu 150 sampai 155, 156 sampai 160. Dan yang terakhir adalah diagram poligon. Diagram poligon adalah grafik garis yang menunjukkan frekuensi data berkelompok. Biasanya digunakan untuk melihat pola distribusi data, naik turun atau seimbang. Nah, biasanya diagram poligon ini disandingkan dengan diagram histogram. Setelah kita ngebahas tentang diagram, kita sekarang ngebahas tentang pemusatan data. Jadi, pemusatan data itu apa sih? Pemusatan data adalah ukuran yang menunjukkan nilai tengah atau titik pusat dari suatu kumpulan data. Tujuannya supaya kita tahu nilai yang mewakili keseluruhan data. Pemusatan data memiliki 3 ukuran pemusatan data, yaitu mean, median, dan modus. Nah, kita langsung masuk aja ya ke mean. Mean yang pertama kita akan ngebahas tentang mean data tunggal. Mean data tunggal memiliki rumus sebagai berikut. Mean sama dengan total X per N. Kita langsung masuk ke contoh ya. Nah, kita ketahui ada data. Data 11, 13, 16, 15, dan 10. Hasilnya 65. Setelah itu yang kedua, jumlah data ada berapa? Nah, jumlah data ini aku kasihkan namanya yaitu N data. Jadi N data yang kita dapatkan itu ada 5, yaitu ada 11, 13, 16, 15, dan 10. Setelah itu kita masukkan ke dalam rumus. Mean sama dengan total X per N. Total X kita tadi 65 dan N kita itu sama dengan 5. Jadi 65 dibagi 5 sama dengan 13. Selanjutnya kita bahas tentang mean frekuensi tunggal. Nah, frekuensi itu apa sih? Nah, di sini kita memiliki data, yaitu ada 4, 5, 6, 7, dan 8. Setelah itu frekuensinya ada 2, 4, 3, 1, 2. Jadi frekuensi itu adalah jumlah data yang ada di dalam kumpulan data. Nah, rumus dari frekuensi tunggal itu gimana? Jadi rumusnya itu beda dengan data tunggal ya guys. Jadi kalau di frekuensi tunggal itu rumusnya total FI kali XI dibagi dengan total FI. Jadi yang pertama kita harus mencari FI dikali XI. FI itu adalah frekuensi, XI itu adalah data yang diketahui. Jadi 4 dikali 2 sama dengan 8, 5 dikali 4 sama dengan 20, hingga seterusnya. Setelah mendapat nilai FI dikali XI yang totalnya 69, yang kedua kita menghitung jumlah FI. Nah, jumlah FI itu dapat kita hitung dari total dari frekuensinya. Berarti setiap data frekuensinya kita hitung. Berarti 2 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 1 ditambah 2, yaitu sama dengan 12. Setelah itu kita masukkan ke rumusnya, yaitu
69 dibagi 12 yaitu 5,75. Lanjut lagi ya, kita ke mean data berkelompok. Mean data berkelompok ini masih sama ya rumusnya dengan frekuensi tunggal. Bedanya hanya di cara mencarinya. Jadi yang pertama, untuk memudahkan kita semua, kita perlu membuat tabel. Di kolom pertama yaitu data berkelompoknya, di kolom kedua itu frekuensi, di kolom ketiga kita mencari XI, dan di kolom keempat FI dikali XI. Setelah itu di kolom ketiga kita mencari XI. Jadi rumus XI adalah batas atas ditambah batas bawah dibagi 2. Jadi 140 ditambah 144 dibagi 2. Nah, XI di data pertama kita dapat 142 nih. Nah, untuk data selanjutnya masih sama ya dengan cara data di atas. Nah, setelah itu kita mendapatkan XI ya, teman-teman. Setelah mendapat XI, kita kalikan XI dengan frekuensinya. Setelah kita mengkalikan FI dikali XI, kita totalkan jumlah FI dikali XI tadi di tabel keempat. Setelah itu di kolom kedua, kita cari jumlah total dari frekuensi datanya. Setelah kita dapat semuanya yang kita perlukan, kita masukkan ke dalam rumus. Yang berarti total FI dikali XI-nya 6.582 dibagi 43, yang artinya totalnya sama dengan 153,0697674419. Bisa dibulatkan ya teman-teman. Setelah kita ngebahas rata-rata atau mean, kita lanjut lagi ke median. Median ini apa? Median ini adalah nilai tengah. Median masih sama seperti mean, tapi di median tidak ada frekuensi tunggal, hanya ada data tunggal dan data berkelompok. Nah, langsung kita bahas aja ya, median data tunggal. Median data tunggal memiliki dua, yaitu adalah data ganjil dan data genap. Maksudnya gimana? Kalau data ganjil berarti datanya terdapat 3, tapi tidak mungkin 3 ya teman-teman, bisa jadi 7, 9, 11. Nah, kalau data genap berarti mediannya ada 2, atau jumlah datanya ada 8, 10, 12. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang median untuk data ganjil. Median data ganjil kita memiliki rumus sebagai berikut, yaitu ME sama dengan data ke setengah buka kurung N tambah 1. Langsung masuk ke contohnya aja ya. Yang pertama kita hitung jumlah sumber data. Jumlah sumber data yang kita ketahui adalah N sama dengan 7. Yang kedua kita urutkan data dari yang terkecil ke terbesar. 65, 70, 72, 75, 80, 85, 90. Langkah ketiga kita masukkan ke dalam rumus, yang berarti ME sama dengan data ke setengah 7 ditambah 1 sama dengan data ke 8 dibagi 2, yang berarti data ke 4. Nah, data ke 4 itu adalah 75. Berarti nilai median data tunggal yang kita dapatkan adalah 75. Selanjutnya kita bahas data tunggal yang datanya genap. Rumusnya tidak jauh beda dengan data ganjil, hanya saja ditambahkan data ke setengah N. Dapat kita baca dengan lengkapnya, yaitu ME sama dengan data ke setengah N ditambah data ke setengah N tambah 1. Langsung saja ke contohnya. Nih, contohnya kita memiliki data yang jumlah datanya sama dengan 6 atau N sama dengan 6. Yang kedua, kita urutkan dulu dari yang terkecil ke terbesar. Setelah itu, setelah diurutkan, kita masukkan ke dalam rumusnya, yaitu ME sama dengan data ke setengah kali 6 ditambah data ke setengah 6 tambah 1, yang berarti data ketiga ditambah data keempat. Data ketiga yaitu 75, data keempat yaitu 80. Terus kita bagikan dengan 2, yang hasilnya berarti 77,5. Setelah ngebahas median data tunggal, kita lanjut lagi ke median data berkelompok. Median data berkelompok ini memiliki rumus sebagai berikut. ME sama dengan TB setengah dikali total F dikurang FKI per F dikali panjang kelas. Yang pertama kita perlu mencari TB. Mencari TB, yang pertama kita mencari nilai tengahnya dulu, yaitu 55. Lalu 55 itu dikurangkan dengan 0,5, yang berarti 54,5. Kita sudah dapat TB-nya. Selanjutnya kita cari FKI-nya. Untuk mendapat FKI dapat kita lihat dari nilai sebelum nilai tengah, yaitu 12. Lalu kita cari F dari median, yang berarti kita ambil F-nya dari nilai tengahnya, yaitu 15. Setelah itu kita cari panjang kelasnya. Kalau untuk panjang kelas kita dapat mengurangkan tepi atas dengan tepi bawah, ya berarti 59,5 dikurang 54,5, yang berarti panjang kelasnya adalah 5. Langkah selanjutnya yaitu memasukkan ke dalam rumus, yang berarti median sama dengan 54,5 ditambah setengah dikali 44 dikurang 12 per 15 dikali 5 sama dengan 54,5 ditambah 10 per 15 dikali 5
Selanjutnya 54,5 ditambah 3,33 yang hasilnya 57,83. Setelah kita ngebahas median, berarti kita ngebahas materi yang terakhir, yaitu modus. Modus sendiri datanya sama seperti median, yaitu hanya data tunggal dan data berkelompok. Untuk frekuensi tunggalnya tidak ada ya teman-teman. Kita langsung masuk aja ya ke modus data tunggal. Nah, untuk modus data tunggal kita dapat lihat dari frekuensi data terbanyak. Yang berarti di contoh tersebut dapat kita lihat di tabelnya, yaitu di kolom 1 isinya data, di kolom 2 yaitu frekuensinya. Nah, kita lihat yang mana yang lebih banyak muncul atau yang lebih sering muncul. Ternyata 75 ada 3 kali. Sedangkan yang lainnya 2, 2, 2, dan 1 frekuensinya. Yang berarti yang lebih banyak adalah 75. Nah, yang terakhir kita ngebahas modus data berkelompok. Modus data berkelompok memiliki rumus sebagai berikut. TB ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali panjang kelas. Nah, untuk contoh di tabel tersebut dapat kita lakukan sebagai berikut. Yang pertama, kita cari dulu TB-nya. Kalau TB kita dapat ambil dari nilai tengahnya, yaitu 150. Lalu 150 itu dikurang dengan 0,5 yang berarti 149,5. Setelah itu kita cari nilai D1. Nilai D1 dapat kita cari dengan frekuensi nilai tengah dikurang nilai sebelum nilai tengah yang berarti 10, berarti 14 dikurang 10 yang sama dengan, yang berarti sama dengan 4. Nah, selanjutnya kita cari nilai D2 yang berarti nilai tengah dikurang setelah nilai tengah yang berarti 14 dikurang 12 yang artinya sama dengan 2. Setelah itu kita cari panjang kelasnya. Panjang kelasnya itu masih sama cara carinya dengan median ya. Median data berkelompok yaitu 154,5 dikurang 149,5 sama dengan 5. Setelah kita mendapatkan semua yang kita perlukan untuk dirumus, kita masukkan langsung saja ke dalam rumus yaitu MO atau modus sama dengan 149,5 ditambah 4 per 4 ditambah 2 dikali 5 yang berarti 149,5 ditambah 4 per 6 dikali 5. Nah, itu kalian hitung aja sampai dapat hasilnya yaitu 152,8. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan penjelasan statistika yang telah aku buat. See you in another video. Goodbye.